kata wastra ini sebenarnya adalah kalimat serapan dari bahasa Sanskerta yang berarti sandang. Karena dalam kebudayaan ini kan produknya banyak ya. Dalam produk next. Nah, ada banyak unsur dalam kebudayaan. Ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, kesenian, dan sistem religi. Jadi berbicara tentang wastra tidak hanya berbicara tentang kain, tetapi berhubungan juga dengan sistem-sistem yang lain. Nah, next. Di next aja indikatifnya. Oke, di Indonesia sendiri terdiri banyak sekali kain wastra atau kain tradisional yang teridentifikasi mungkin udah sampai 33 dari per daerah. Dan sekian banyak ini ya masing-masing punya kekhasan, punya arti, punya sesuatu yang emang berkaitan dengan kehidupan antropologi dan sosiologinya mereka. Oke, next ya. Di sini bisa tergambarkan bahwa jumlah pengrajin UMK tenun dan kain itu tersebar di banyak tempat. Mungkin kalau ada mungkin 100.000 lebih lah pengrajin UMKM yang berhubungan dengan wastra dengan masing-masing kekhasannya. Oke, next. Nah, dalam di tenun sendiri teman-teman udah pada paham lah ya maksud untuk dari arti tenun bahwa persilangan benang besi dan benang pakan seperti itu. Oke. Nah, dalam motif itu banyak pengaruh dari internal dan dari eksternal. Dari internalnya misalnya dari komunitas lokal, dari filosofi desain dan motif. Lalu dari eksternalnya faktor-faktor pengaruh dari luar, dari misalnya dari India, Cina atau Vietnam, Persia. Jadi tidak semuanya bahwa desain itu adalah lokal dari satu daerah. Mungkin ada pengaruh dari luar juga, karena namanya peradaban atau kebudayaan ini kan tidak bersifat statis, bersifat dinamis. Semua berubah, mungkin ada terjadi perubahan disesuaikan dengan zaman. Jadi mungkin desain di abad 17 dengan abad sekarang mungkin udah berbeda, atau dalam satu abad aja mungkin akan berbeda. Kejadian kemarin kita pun pernah melakukan mapping dari masalah motif di Kabupaten Tanimbar. Kita diperlihatkan satu desain motif yang kain yang udah usianya ratusan tahun, mungkin 100 sampai 150 tahun, dan sekarang udah tidak ada lagi motif atau desain itu yang sekarang diproduksi di pengrajin-pengrajin lokal. Artinya desain ini atau motif ini berkembang, tidak statis. Oke, lalu ini dari faktor budaya ya. Dari budaya ini kain wastra ini, kain ini punya fungsi banyak, misalnya untuk dari kelahiran, kehidupan, kematian, seperti inilah. Dan kain ini punya strata. Kain di kain motif untuk dari satu daerah mungkin belum tentu sama dengan daerah lain. Nah, misalnya, untuk misalnya kayak di ulos gitu. Ulos itu kan ada yang untuk pernikahan
ada yang mengulosi itu, ada yang untuk yang sejawat, ada yang keluarga dekat, ada keluarga jauh, kan berbeda. Dan banyak motif-motif itu pun berbeda untuk daerah lain. Atau mungkin kayak misalnya kemben itu, kalau yang pernikahan di adat Solo ya, Solo kalau nggak salah antara yang terbuka sama tertutup itu berbeda stratanya. Oke. Terus, nah ini sebaran wilayah ini dari geografisnya seperti ini di Indonesia. Dan apa namanya, kalau yang pernah kita mapping kayak untuk di Indonesia Timur, pusat tenun atau moyangnya tenun itu ada di Tanimbar yang kita telusuri dulu. Tapi walaupun ini belum tentu juga kesahihannya ya, karena dari beberapa sumber dulu dikatakan bahwa kayak yang tenun di Rote, tenun di Ambon itu di atas, Rote itu di bawah, di NTT, di Flores, di Sumba, itu penenun-penenunnya asalnya dari sekitaran Kabupaten Tanimbar. Tanimbar itu ada di Maluku Selatan di bawah, nanti itu berbatasan dengan Australia, nggak jauh. Di situ ada satu Kabupaten Tanimbar, pusatnya lagi ada di Kepulauan Selaru. Ada DNA-nya untuk tenun Indonesia Timur itu ada di situ. Tapi mungkin ini bisa dikaji lagi secara antropologinya lah, begitu. Mangga. Nah, kebetulan untuk permasalahan yang sekarang terjadi untuk di penenun tradisional ini kan sekarang udah mulai menipis ya, udah mulai sedikit, karena mungkin pengaruh orang ekonomisnya ya, karena orang mungkin sekarang lebih senang cari uang yang instan. Kalau untuk yang penenun ini kan agak lama ya. Untuk penenun tradisional yang menggunakan gedogan itu kalau dari mulai dari panen untuk minta jatra terus nenun itu mungkin satu kain ukuran 1,5 kali 90 itu mungkin sampai 6 bulan setahun. Ini tidak ekonomis. Mungkin juga sekarang kan kejadiannya adalah yang kita amati bahwa di daerah-daerah ini mereka ngimpor dari Jawa kayak benang-benangnya itu. Jadi benang-benang yang udah jadi benang dari pabrikan. Biasanya untuk di beberapa daerah yang masih tenunnya pakai gedogan, dia pakai benang TR, tetrarayon 40/2. Biasanya benangnya benang jahit. Memang ada juga untuk di beberapa daerah yang misalnya kayak di Lampung mungkin ada penggunaan juga untuk benang emas. Benang emas. Walaupun juga ya kalau sekarang kita melihat juga ya kondisinya bahwa tenun ini banyak juga dimodifikasi, diproduksi ada di misalnya di Troso atau di Jepara atau di Majalaya. Tapi kalau saya sih melihatnya bahwa kekhasan atau originalitas daerahnya akhirnya menjadi hilang. Padahal kan ini adalah kekayaan budaya yang memang bahwa wastra ini, kain ini adalah produk budaya satu daerah. Ini kekayaan intangible yang harus dimiliki Indonesia, yang harus dipatenkan, begitu. Dan sekarang manusianya ini ada, ini ada maestro itu artinya adalah para pengrajin yang udah menjadi godfather-nya lah, dedengkotnya. Ada pengrajin, ada penerus. Oke, next.
Nah, nah sekarang ada permasalahan-permasalahan yang kalau menurut saya sih ya, yang terjadi di di UMKM daerah. Karena suatu hal yang sangat wajar adalah ketika misalnya pengrajin itu harus menghitung juga dengan faktor ekonomis, tidak melulu dengan sesuatu yang emang handmade, tetapi adalah ekonomis juga, karena makanya mereka ngambil dari Jawa untuk benang-benangnya. Dan ada benang-benang juga yang memang udah berwarna, jadi benang sintetis. Nah, kalau saya sih berpikir mungkin juga emang ada kebutuhan-kebutuhan bahwa nanti kalau misalnya mau dikembangin isu sustainable, benangnya benang yang raw dari sininya. Benang yang raw yang misalnya materialnya belum diwarna. Di sana pakai pewarna alam. Di sini pakai kita kirim dari sini misalnya benang-benang yang sustainable ya, atau misalnya pakai rayon atau apa gitu, yang berasal dari alam lah ya. Oke. Dan mungkin juga ada di beberapa daerah juga emang ada yang menggunakan benangnya menggunakan dari yang nggak umum. Misalnya pakai apa tuh namanya? Lupa namanya Tapi ada benang-benang khusus lah gitu. Yang dipakai. Oke, next. Nah ini contoh-contoh dari kain tradisional. Ini kan sebenarnya kain tradisional itu kan biasanya adalah desain struktur ya. Jadi strukturnya struktur benang dari tenunnya. Ada juga yang surface sih. Kalau yang surface kan biasanya cap ya atau sablon. Itu surface. Kalau untuk yang di tenun ini adalah desain struktur berdasarkan perbedaan warna atau perbedaan desain tenunannya atau metodologi dalam misalnya tenun ikat, pakan, tenun ikat, lusi atau double dan seperti itulah. Atau penggunaan juga misalnya benang-benang fancy. Oke, next. Nah ini peralatan-peralatannya aja, ada yang gedogan dan masih banyak di daerah Indonesia yang masih pakai gedogan. Gedogan itu yang handloom, pakai tangan. Gedogan, penyusuran. Oke, silakan lanjut. Nah ini mah standar lah begini ya. Nah mungkin juga kalau di pewarnaan kan ada pewarna yang udah sintetik, ada juga pewarna alam. Sekarang sih kalau misalnya kita mau mengacu kepada sustainable memang harus pakai pewarna-pewarna alam supaya ada nilai ekonomis yang bisa ditimbulkan.